Jadi puasa yang disunatkan di bulan Muharram itu adalah puasa hari ke-9 dan puasa hari ke-10. Itu. Salah satu maksudnya adalah kalau dikerjakan hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kajian kitab hari ini ya. Kitab ini namanya kitab Hasyiah I'anatul Talibin ya, yang dikarang oleh Al-Allamah Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati Al-Bakri. Jadi kitab I'anatul Talibin ini merupakan syarah daripada kitab Fathul Mu'in. Kitab ini ada 4 jilid, dan yang saya buka ini adalah jilid yang kedua. Oke, ini di halaman 440 ada bahasan tentang Faslun fi shaumit tatawwu'. Pasal bahasan tentang puasa sunnah. Ya, apa yang dibahas di sini? Ai fi bayani hukmihi wa huwal istihbabu. Jadi yang dibahas adalah penjelasan tentang hukumnya, yaitu dianjurkan sekali, disenangi, disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, selanjutnya kita lihat, wa'lam, ketahuilah, anna shaumat tatawwu'i salasatu aqsamin. Puasa sunnah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, qismun yataqarraru bi taqarruris sanah. Bagian pertama adalah puasa sunnah yang berulang-ulang setiap tahun. Kasaumi Arafah, seperti puasa Arafah, wa Asyura, puasa Asyura, dan wa Tasu'a, puasa Tasu'a. Asyura ini adalah puasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Tasu'a itu pada hari ke-9 bulan Muharram. Nah, kita di sini sekarang di bulan Muharram, kita bisa mengerjakan ini nanti puasa hari ke-9 dan hari ke-10. Nah, kemudian wa qismun yataqarraru bi taqarrul usbu'. Bagian yang kedua adalah puasa sunnah yang berulang-ulang setiap pekannya. Kal itsnaini wal khamisi, seperti puasa hari Senin dan hari Kamis. Wa qismun yataqarraru bi taqarrus syuhur. Pembagian yang ketiga adalah puasa sunnah yang berulang-ulang setiap bulannya. Jadi setiap bulan kita akan jumpai itu. Kal ayyamil bid, seperti puasa hari bid namanya. Ayyamul bid. Kapan itu? Yaitu setiap tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah setiap bulannya. 3 hari di tengah-tengah bulan itu. Itu namanya puasa Ayyamul Bid, dan akan berulang-ulang setiap bulannya. Jadi ini 3 pembagian puasa sunnah yang berulang-ulang setiap tahun, yang berulang-ulang setiap pekannya, dan yang berulang-ulang setiap bulannya. Nah, jadi ini pembagiannya. Kita sekarang itu ada di bulan Muharram, maka di sini disunnahkan kita untuk puasa Asyura dan puasa Tasu'a, puasa hari ke-9 dan ke-10 di bulan Muharram. Adapun penjelasan tentang keutamaan bulan Muharram itu bisa dilihat di video saya yang sebelumnya di khutbah Jumat ya, keutamaan bulan Muharram. Bisa dilihat di deskripsi, di situ ada file PDF, boleh dibaca-baca atau di-download juga bisa. Ya. Jadi kita kembali ke matannya ya, ini namanya matan. Walahu minal fadail wal masubah ma la yuhsihi illallah. Jadi puasa itu memiliki keutamaan dan pahalanya itu tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa min thamma adhafahu ta'ala ilaihi duna gairihi minal ibadat ya. Dan itu disandarkan kepada Allah di samping ibadah-ibadah yang lain, itu dia memiliki keutamaan sendiri. Maka faqala, Allah itu pernah berfirman dalam hadis qudsi ya, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amal ibadah anak Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya sendiri. Nah, itu. Wa fis sahihain, dan di kitab atau Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain itu istilah kitabnya Sahih Bukhari dan Muslim, kitab hadis ya. Dikatakan bahwa man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maksudnya karena Allah Ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka, sab'ina kharifa, 70 kharif. Apa itu kharif? Kita lihat ke bawah penjelasannya. Sab'ina kharifan ai aman. Jadi kharif itu maksudnya adalah tahun. Jadi akan dijauhkan wajah kita oleh Allah dari api neraka sebanyak 70 tahun hitungannya. Wa yusannu shaumu yaumi Arafah, dan disunahkan puasa hari Arafah itu li ghairi hajin, bagi orang yang tidak berhaji. Bagaimana bentuk kesunahannya? Li annahu, karena puasa Arafah itu yukaffiru sanah allati huwa fiha wallati ba'daha. Jadi puasa Arafah itu bisa menghapus dosa di tahun itu dan tahun setelahnya. Jadi dia bisa menghapus dosa 2 tahun itu. Kama fi khabari Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim. Nah, hari Arafah itu adalah Tasi'u Dzulhijjah, yaitu hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Nah, dosa yang tadi yang bisa dihapus itu yang bagaimana? Nah, wal mukaffar, dosa yang dihapus itu adalah as-saghairul lati la tata'allaqu bihaqqil adami, yaitu dosa-dosa kecil yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak anak Adam, tidak berkaitan dengan manusia maksudnya ini. Contohnya misalnya masalah hutang piutang, itu harus diselesaikan dulu hutangnya, baru dia diampuni dosanya. Jadi selama tidak ada sangkut paut sama manusia, dan itu adalah hal-hal yang kecil, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzil kabair la yukaffiruha illa taubatus shahihah. Sementara dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat yang benar atau dengan taubat nasuha ya. Jadi puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun, dengan catatan adalah dosa-dosa yang kecil yang tidak disangkut pautnya dengan hak anak Adam. Yang besar itu harus dengan taubat nasuha. Oke, berikutnya yang puasa sunnah berikutnya ya. Wa yauma Asyura, dan puasa sunnah pada hari Asyura. Wa huwa Ashirul Muharram, yaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram. Jadi insyaallah ini saya rekam tanggal 2 ya. Insyaallah nanti tanggal 29 Agustus itu jatuh hari ke-10. Itu kalau nggak salah hari Sabtu itu. Nah, kita puasa di situ ya. Nah, bagaimana fadilahnya, keutamaannya? Li'annahu yukaffiru sanah al-madiyah. Nah, li'annahu yukaffiru sanah al-madiyah. Karena puasa Asyura ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Kama fil Muslim, sebagaimana dijelaskan di Sahih Muslim ini begini. Jadi kalau tadi puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Nah, puasa Asyura ini setahun yang lalu ya. Nanti itu ada maksudnya, kelebihannya ya. Salah satu maksudnya adalah kalau puasa Arafah itu adalah untuk
penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya ya. Karena Arafah itu memang dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga luar biasa 2 tahun dihapus dosanya ya. Sementara namanya puasa Asyura dan puasa Tasu'a nanti itu miliknya semua nabi dan termasuk Rasulullah SAW ya. Jadi di situ kan banyak peristiwa di tanggal itu ya. Nah, itu semua ada penjelasannya di video sebelumnya ya. Berikutnya wa Tasu'a, dan hari ke-9 ini, wa huwa tasi'uhu. Yang dimaksud adalah hari ke-9 daripada bulan Muharram. Jadi puasa yang disunatkan di bulan Muharram itu adalah puasa hari ke-9 dan puasa hari ke-10. Salah satu maksudnya adalah kalau dikerjakan hanya 1 hari, takutnya nanti dia jatuh di hari Jumat. Karena puasa di hari Jumat itu, puasa sunnah hari Jumat itu hukumnya makruh ya. Harus ada temannya. Kalau nggak Sabtu ya Kamisnya harus ditemani. Makanya Nabi itu puasanya itu 2 hari, ke-9 sama ke-10. Karena dulu juga orang Yahudi itu dia puasa hanya pada hari ke-10 saja. Nah, untuk membedakan kita dengan orang Yahudi, maka Nabi menambahkan 1 hari sebelumnya ya, hari ke-9 dan hari ke-10. Ini li khabari Muslim, sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Muslim, Sahih Muslim ya. Nah, ini dalilnya tentang puasa hari ke-9 itu. Nah, itu. Oke, mungkin ini saja dulu penjelasannya. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.